kami akan kembali. Terakhir dari Lunanera Vixens, apa yang bakal kamu ambil? Offlaners, ya sideline ataupun offlanernya mungkin maybe bisa export, it's gonna be Palmon, good. export. Palmon agak susah sih untuk masuk karena kita lihat juga banyak hero tabrak di sana. Tapi minimal dia tahan badan. Kalau Xbox mungkin bisa jadi salah satu counter, misalnya di Fataling gitu kan, terus dia langsung last insanity aja di sana, seenggaknya memberikan pressure dan membubarkan barisan yang sudah terbentuk dari Atau Silent jauh Moon. head gak sih? Kayak Unstoppable Force juga bisa mengejar buat ke arah Hayabusa ya. Link, one. Ding, Dragon, Altar. Are you sure 1-1? Wah, 1-2-2 akan muncul kali ini dengan oh enggak! Kemarin ada kok yang main juga. Oke. 1-1. One-one-nya jadi offlane atau tengah? Offlane. Oke. Offlane. Dan itu dia apa namanya, follow up-nya nanti ke arah 1-1 terus. Hildanya yang dikasih sendirian. Oke, ini benar-benar dan one-one-nya menggunakan Inspa. Oh enggak, kira Inspire beneran, kaget. Enggak jadi Tiba-tiba retry-nya. mau gitu mau Ini kalau lemparin udah begini pisau. berarti mungkin buff merah pertama bakal dikasih ke Azumi, bisa untuk mempercepat level 4 atau bisa langsung dikasih ke Queenie sebagai 1-1. Karena kulat Mon, semangat dari Jules. Wah, Oke. benar-benar langsung aja nih para pendukungnya ketik di kolom komentar. Jangan lupa juga share, subscribe, dan juga like videonya karena kita bakal masuk ke match yang keempat, game pertama antara tim Siren Moon versus Lunanera Vixens. Masih bersama Kolius dan juga Taulia. Ada Sabar dong. dikasih surprise attack ya. Surprise attack banget. Ini aku lagi lihat contekannya ini nih, apa namanya, hero-hero full dari teman-teman Siren Moon dan juga Lunanera coba Vixens. di iOS ada ya. Makanya ganti kau beli ya. Siap menerima kok kalau mau dihibahin. Waduh. Boleh kira-kira langsung dibeliin gitu. Waduh. 20 ultra. Oke, tapi di sini kita akan melihat dulu karena masih dengan formasi 1-3-1 dan benar one-one-nya ada di atas di pairing sama Tamus. Benar, memang ini agak sedikit berbahaya bagi Tamus ya. Molten Side-nya harus benar-benar menghalau one-one, tapi juga one-one ini kayak bisa ngepok sedikit demi sedikit ke arah Tamus. Ya, dia punya yang mirip Molten Side tapi Swallow Pad namanya. Swallow Pad. Dan bisa buat apa namanya, nyari weakness of tank. Dan ternyata di sini Bill bakal mencoba untuk mengganggu Little Wanderer yang akan diambil oleh teman-teman Lunanera, berhasil diamankan oleh Momobami tentunya. Bener, walaupun kayak dijaga-jagain aja nih ya. Kagura dari Momobami ini mulai iseng ingin mencoba untuk mengambil blue buff-nya karena ada flame shot ya. Dan Namun retributionnya lebih cepat daripada Chill. Ya betul, dan masih bisa diambil juga dari seorang Shell. Blue buff-nya karena tadi dia nggak mau retry sih kata Little Wanderer. Kalau tadi dia retry, kata Little Wanderer blue buff-nya udah fix banget, pasti bakalan langsung di-invade. Dan red buff-nya udah nggak ada juga dari milik teman-teman Lunanera. So ini harusnya ke arah Queenie sih, udah diambil Queenie ya mungkin. Dan kayak dari sini juga kita lihat Jellicah benar udah dapat apa, kayak masih belum puas sih. Udah dapat red buff lawan, dia juga mencoba untuk ngambil red buff dia sendiri kah? Enggak, masih bisa. Oh yes, dia dapat red buff-nya, berarti tadi di-invade dan ternyata Shell udah mengeluarkan Tempest of Blade juga, mencoba untuk kabur. Bulat dan Azumi udah langsung ngecas tapi muncul dulu. Ternyata Queenie di atas langsung digeng begitu saja dan first blood berhasil didapatkan oleh Tamusnya. Oke, Siren di sini karena mungkin mereka juga udah membaca, wah ini ada one-one di sini, kita jadiin aja one-one-nya ATM. Bener banget, Momobami langsung naik dan Sparta Magic Penetration-nya pun langsung jadi. Lumayan ya, mengirit waktu yang harusnya dipakai untuk farming, tapi kita bisa ada reverse dan juga bouncing ball menuju ke arah Momobami. Tersisa setengah darah lagi tapi masih ada Cyclone Eye sehingga Momobami masih bisa untuk mundur. Link juga langsung ternyata data dengan Flinch Poise-nya menggunakan ultimate Tempest of Blade, namun masih belum connect ke arah siapa-siapa. Chell tersisa setengah darah lagi, namun Quad Shadow-nya masih nakal juga masih maju ke arah depan. Iya, untuk nge-poking aja sih tadi dari Azumi dan juga sedikit memundurkan sini yang harus pulang ke dalam counter. Oke, untuk sekarang masih berada di area mid lane juga. Dan teman-teman dari Siren Moon sepertinya bakalan coba untuk rotasi lagi ke arah top lane karena mereka mau nge-secure dari red buff-nya. Nggak mau dikasih ke arah Queenie supaya nggak makin kaya tentunya. Ini one-one bener-bener kayak mau dicoba untuk ditahan juga nggak sih? Kayak bener-bener Queenie ini cukup berbahaya kalau sampai nanti dia terlalu jadi nih. Jadi dari Cah, dari Lin, ini pergerakannya juga nah mulai bisa kita
kuat Shadow menuju ke arah Azumi. Namun sang windrow-nya connect ke arah 2 hero. Perfect match juga connect ke arah 2 hero. Azumi dalam bahaya. Tersisa 1 darah lagi namun dia masih berhasil flick out kah? Ternyata tidak, Cini yang malah tumbang karena Azumi harus segera mundur. Red Azumi? buff-nya ada dalam bahaya. Oke, Azumi di sini masih berhasil nge-surprise attack ke arah seorang Lin. Bakalan coba untuk dihabisin. Oke, berhasil dihabisin. Tapi Cell-nya di sini nggak berada dalam posisi yang enak. Harus mundur dengan menggunakan Tempest of Blade-nya. Dan nggak bakalan dilanjutin lagi sama teman-teman dari Siren Moon. Mundur dulu untuk sedikit reset dan juga clearing minion sembari zoning ke arah turtle tentunya. Jadi kayak apa ya, bener kata Role tadi bahwa pergerakan Siren pun tidak terlalu agresif, namun kayak memastikan aja bahwa dari tim Lunanera ini benar-benar ketahan untuk tidak berhasil melakukan farm yang dengan tenang gitu loh, karena mereka selalu ada dimanapun. Membagi rotasinya juga sangat bagus. Kita lihat di sini, Saimei Umbrella-nya juga berhasil untuk mengenai ke arah Chell yang tersisa setengah darah. Gak bisa dilanjutin lagi karena memang Hayabusanya lagi ngambil blue buff tadi. Iya, dan kalau udah begini sebenarnya kelihatan ya bahwa Jellicah pasti lebih unggul dari segi level ketimbang Chell. Selisih 1 level, di atas Namun top Kimi lane. dalam bahaya. Shadow Kill berhasil menumbangkan Kimi di top lane. 2 kali ditumbang. Iya, sininya bahaya banget sih. Udah harus dikirim untuk mencoba defense di arah top lane. Sementara itu di arah turtle-nya berhasil disecure oleh seorang Link. Bakalan coba untuk rotasi lagi ke arah mid lane mencari pundi-pundi gold. Karena tadinya red buff yang harusnya dikasih ke arah Queenie malah diambil terus-terusan sama Jellicah. Nih, Jellicah tuh performanya maksimal banget kalau pakai assassin, asli. Kalau Kita kayak misalnya hero nyaman dia gak sih? iya, dia tuh mainnya emang yang hajar tabrak terus ke depan dan dia tahu timingnya gitu loh kalau dari Jellicah. Sementara itu dari Queenie sendiri dia lebih ke arah marksman, tapi Link-nya juga nggak boleh diremehin. Karena Chell kemarin sempat aku lihat bermain Link, performanya juga cukup maksimal. Dan di sini kali dia pakai Hayabusa dan hero di sini ya, tapi kita perfect match. The Way of Dragon juga di pop up. Itu Fataling juga keluar ternyata ya kayaknya ya. Iya. Bener-bener bulat ditumbangkan dengan 3 skill ultimate. Tarotnya kenapa flickeringnya joget-joget begitu jadi serem untuk takut roboh. Iya, untungnya udah kelar. Tapi yang di arah top lane sudah flickering sepertinya gemetar melihat gempuran dari teman-teman Siren Moon. Terlalu berbahaya dan di arah Bener banget, dan Tis juga langsung di pop up menuju ke arah Valamir agar turret ini cepat segera dihancurkan. Valamir masih mencoba untuk cover dengan menggunakan mountain side. Inferno sudah di pop up, namun sangat berbahaya. Weakness-nya sudah mulai terbuka. Apakah akan digunakan crossbow of tank? Dia menjadi kuntilanak. Iya, ternyata malah lebih memilih untuk mundur dan Momo Bami yang menahan damage-nya. Oke, setengah darah tapi nggak mau dimajuin juga. Mereka lebih prefer untuk mundur dulu karena sini juga sekarat. Dan di sini aku mau bahas dari emblem Queenie cukup menarik. Dia pakai veteran hunter di mana kalau nanti dia nge-kill creep pakai retribution itu bakalan mendapatkan tambahan gold sebesar 50 gold. Jadi ini lumayan banget untuk bisa mengejar ketertinggalan, dan juga kalau misalnya dia ke arah creep jungle kayak gitu kan dia dapat tambahan goldnya. Ada Bener banget, Fataling. Fataling ke arah Azumi yang agak sedikit kasih tank di Fataling, dan teman yang untuk ke-follow up itu lumayan jauh. Sebenarnya kalau sendirian dan tadi bisa di pick off sendiri oke sih, karena floor line-nya berarti nggak bakalan ada, tapi kameranya sedikit bergoyang karena ada Tempest of Blade dari seorang Link mengacaukan segalanya. Langsung mundur aja dari teman-teman Siren Moon, nggak berani maju lagi, tapi ada Azumi yang nge-charge. Bener banget, dan bouncing ball langsung dikeluarkan. Azumi berusaha untuk mundur di sini, langsung ditumbangkan begitu saja oleh Jellicah, dan Jellicah mengubah objektifnya atau targetnya menuju ke arah turtle yang takut air. Oke, turtle yang takut air bulat di sini masih ada, udah berhasil di-secure sama Jellicah. Triple buff sudah berhasil diamankan. Ini menjadi semakin sakit tentunya dari seorang Hayabusa dan perlu diwaspadai oleh teman-teman dari Lunanera Vixens. Melihat ke arah gold sendiri udah selisih 2000 network, dan sini langsung di pick off aja sendirian. Kenapa kamu nak? Iya, kenapa kamu kelayapan sendirian? Kamu tahu itu ada ninja, Cini. Iya, ini masih siang loh, nggak boleh. Kamu harusnya keluarnya malam ya kan, vampir gitu. Masih siang. Iya, ini Kan masih siang. nggak ada day and night ya kalau di Mobile Legend ya, nggak kayak game sebelah. Tapi kita lihat di sini langsung dikeluarkan begitu ya Tempest of Blade untuk segera escape, masih bisa mundurkan Saimei Umbrella ke arah Chell. Azumi dalam bahaya, tersisa 1 darah lagi dan mega kill berhasil diamankan oleh Jellicah. Ternyata bulat juga masih berhasil escape ke arah belakang, namun Jellicah masih belum mau puas. Kita lihat Shadow Kill menuju ke arah Chell, 1 hit lagi, namun Chell masih mundur dan Jellicah malah yang tumbang. Salah banget ketika tadi dia nggak berhasil menghabisi Jellicah dan juga sini
dia langsung ditungguin Coach Shadow-nya dan juga sini di sana udah ngelarin bad face. Jadi ketika dia balik pun langsung mengarah ke arah seorang Jelicah. Nah ini nih sebenarnya dia bagus dapetin Azumi bulatnya, tapi masih bisa mundur nih, flicker ke belakang. Nah dia ngambil ke arah Cell, dia pikir dia bisa habis tapi damage-nya kebagi 3. Dia mundur, bad face keluar, kan bad face langsung auto target ya. Jadi yang udah kena aja ke arah Jelicah, dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Bener banget, dan memang tadi kayaknya ngadepnya juga ngadep mukanya si Jelicah ini ke arah belakangnya guys. Betul. Kalau dia ngadep ke arah depan mungkin shuriken-nya ini bakal connect dan bisa tumbang. Ya bisa lebih cepat lagi, tapi ya itu dia sayang banget. Dan sekarang red buff-nya sudah bakal dipegang sama Momo Bambi. Iseng banget ya, bener-bener diinvasi terus-terusan. Bener-bener Cell nih gak dikasih red buff, belum aja gak dikasih blue buff. Beneran jadi cicak deh, jadi sugar glider. Waduh asli nih, dia nggak bakalan bisa gerak ngapa-ngapain lagi. Tapi seenggaknya blue buff-nya masih berhasil diamankan. Karena priority-nya jelas ke arah blue buff. Yes, dia ada Layla yang tersenyum tadi, stiker dari seorang Cell. Dia tahu, masuk TV nih, lagi disorotnya ke gua nih tuh, Ya stiker terus. ampun, Dia tahu aja, stiker peka terus. banget sama kamera ya Cell gitu. Ah. Nah kan kamu dihukum sama Momo Bami, kamu dilemparin Tapi payung. kasihan banget sih si Chell nih, dia baru jadi endless battle juga sama Raptor Machine. Jadi kayak belum apa-apa dibanding sama Hayabusa yang dia udah Menuju jadi- Endless Black of Despair ya. Iya, tapi dia udah punya Legion Sword juga. Jadi ini udah lebih apa ya? Lebih ahead gitu loh. Karena Sebenarnya dari damage-nya lebih dalam. betul, networknya juga selisihnya sekitar 600 setengah item lah ya. Ya, setengah item. Tidak terlalu banyak memang di menit segini, kayak mereka sama-sama sebagai core yang bersaing dalam sisi gold ya. Betul, tapi di arah Soulblade sepertinya sudah bakalan ada fight lagi antara Queenie dan juga Valanir. Victus of Tank-nya masih tersisa 2, belum bisa dinaikin untuk menjadi kuntilanak. Bill mengamankan Endless of Battle ternyata. Ini jadi udah lebih aman lagi. Belum lagi tadi Chell nih kayaknya menuju ke arah Windtalker nih ya. Ini bakal lebih larinya lebih kencang lagi, lebih ngeset-ngeset lagi. Hampir deh tarik defense-nya connect. Dan sepertinya Bill di sini mencoba untuk mengejar The Way of Dragon dikeluarkan ke arah Cecilian. Masih cukup sekarat di sana Cininya ya. Tapi sebenarnya untuk menjauhkannya Tempest of Blade dihajar. Namun double kill berhasil didapatkan oleh Jelicah. Chell. Looking for more. Bill juga mendapatkan satu hero walaupun harus ditumbangkan oleh Queenie. Dan kita lihat triple kill berhasil didapatkan oleh Jelicah. Mantap betul dari teman-teman Siren Moon tentunya, karena sudah berhasil menumbangkan. Dan ini dia replaynya teman-teman, di mana tadi Azumi berada di lini terlalu depan, bulat di belakang pun menjadi incaran. Kemudian Shell-nya masih harus diambil oleh seorang show dari Bill. Dan itu tadi yang bikin menang adalah Azuminya ke take down duluan dari Lunanera Vixens. Disusul teman-temannya di belakang terbuka semua, bulatnya terlalu low sampai akhirnya harus mundur ke belakang. Chell-nya pun ketika Tempest of Blade rame, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dan ketika dia cabut pun dia masih dikejar sama Chow. Oh ya udah, wassalam. Tapi at least benar-benar bukan menjadi sebuah kerugian bagi Siren ya tadi ya di luar barusan. Betul, ini malah kerugian untuk Lunanera Vixen sih. Apalagi tempatnya sempit ya. Jadi ini makin maksimal lagi untuk Momo Bami karena dia bisa lemparin payungnya terus-terusan. Benar, Ow. The Way of Dragon juga dikeluarkan. Kita lihat di sini cukup dengan shuriken-nya. Mega kill berhasil diamankan oleh Jelicah. Oh, 813 KDA dari seorang Jelicah semakin membara tentunya. Tertinggal 2 level. Chell di sini harus mulai farming lebih banyak lagi sekarang karena masih berada dengan selisih network 7000. Bibit snowball sudah terlihat jelas dan Lordnya bakalan menjadi objektif dari Siren Moon. Bener banget, ini bener-bener Najal nih cewek yang juga gak mau kalah ya dengan permainan assassinnya ini kayak tajam banget dari tadi. Pergerakan kuat Shadow-nya ya kan, Shadow kill selalu on point, selalu mengincar ke arah lawannya tanpa terbawa oleh kayak nafsu membara yang benar-benar kayak dikejar sampai belakang banget gitu kan. Betul, dan di sini Queenie udah berhasil mengamankan Demon Hunter Sword-nya. Kalau ini di-drag terus-terusan sama Lunanera, mereka punya chance yang cukup besar untuk bisa fight back. Tapi dari Siren Moon sendiri sepertinya tidak akan membiarkan hal itu terjadi karena mereka masih terus ngandangin dari teman-teman Lunanera Vixens di arah inhibitornya. Gak bakal dikasih keluar. Sini sudah berhasil menyelesaikan NOD-nya, ini berarti bisa menjadi obat ke arah Valanir juga tentunya. Dan Lord sudah datang di arah inhibitor mid lane. Bener banget, tapi kita sini Fatalin tidak connect ke arah siapa-siapa, malah Lin yang ada dalam bahaya. Tyron Rage menuju ke arah Lin. Lin harus tumbang di sana. Queenie masih menjadi kuntilanak tadi terbang, langsung menumbangkan ya benar-benar pula shadow kill di Way of Dragon juga, dan
Azumi juga tumbang. Queenie juga ditumbangkan oleh Bill walaupun harus masing-masing terbunuh karena sini langsung mengincar bad impact ke arah Bill. Namun di sini pula masih belum puas Sanguine Claw, masih tersisa setengah darah lagi. Momobami juga masih punya rasio Ambela sehingga dia masih bisa untuk kabur. Betul, tadi dari Bill yang cukup bagus sih, dia flanking dari arah samping dan dia berhasil mendapatkan Azumi duluan, abis itu baru ke Queenie. Nah nih, di sini Momobami tuh udah bagus banget, dia bantu ngasih damage tambahan, terus juga nih Bill-nya udah berhasil nge-take down 1 Azumi, 2 Queenie, tapi memang harus di-take down karena terkena aggro dari base juga, jadi gak apa-apa, karena dia 1 tukar 2, cuan banget jelas, apalagi dia berhasil nge-take down Queenie yang merupakan investasi late game dari teman-teman Lunanera Vixens. Dan benar-benar ini menjadi semakin snowballing lagi. Bisa dragging ini udah middle ke arah late game ya. Maksudnya malah udah mau masuk ke late game nih sementara gini ya. Betul. Jadi kayak Jellica di sini udah makin sakit lagi karena memang belum ke take down. Tapi hati-hati kalau Jellica ini ke take down, apalagi yang nge take down adalah Cel, jadi celengan, iya kan? Yes, betul, jadi celengan karena dia punya 8 kill tentunya. Jadi ini harus diperhatikan oleh teman-teman dari Lunanera Vixens. Kalau misalnya mereka mau pecahin tabungan, carinya ke arah Jellica walaupun atau susah sih ke sit ya. Shadow-nya gitu pindah-pindah. Namun di sini Lin kita lihat mulai untuk memantau nih ke zoning teman-teman yang mulai masuk. Perfect Match belum juga dikeluarkan. Fatali juga standby nih walaupun belum ada trigger. Tapi di sini dari clearing management, dari clearing minionnya pun cukup cepat dari Lunanera Vixens karena mereka masih punya sini dengan bad impact-nya, masih ada one-one dengan swallow spell-nya, plus masih ada bulat di sana dengan menggunakan art of hunting-nya bisa nahan di depan, Chell juga bisa menggunakan defiant sword-nya dan pinch poise turun dari arah tebing untuk clearing dengan lebih cepat lagi tentunya. Dan ini kayaknya tugas Siren Moon sudah tinggal ngandangin nih karena tinggal nunggu Lord dan Lord datang ini udah mulai enak buat di sini. Gimana tuh dengan itemnya tapi Lord? Wah, ini kalau ngeliat dari itemnya, wah Hayabusanya udah bawa Queen Swing, ini udah tahan sih kalau untuk nge-dive masuk ke dalam, apalagi BOD-nya juga udah jadi. Terus dari seorang Hilda, dia memang udah punya heptasi sama punya BOD juga, jadi ini sakit, harus diwaspadai tentunya dari teman-teman Siren Moon, terutama dari Momobami ataupun Jellica. Momobami sih mungkin masih bisa ngindar, tapi kalau Jellica pas dia turunnya nggak pas, itu Power of Wilderness tuh masalahnya ngejer loh. Dan itu dia single target lock kan. Jadi, walaupun sayangnya masih baru 2 stack pasif yang dikumpulkan oleh Hilda ya, jadi belum terlalu dimension, belum terlalu dalam. Betul, tapi kalau misalnya dia bisa nambahin lagi, ini bakalan jadi lebih baik. Momobami berhasil menyelesaikan lightning rangkaiannya. AOE-nya bakalan makin sakit, plus cetar-cetar ke atas kelilingnya juga. Bener. Dan Jadi, juga Chell nih udah tadi udah lihat bahwa dia udah jadi Wind Talker, Berserker Fury juga. Ini damage-nya sebenarnya udah mulai berasa di Chell. udah mulai berasa karena dia juga sebenarnya positioning dia lumayan bagus kok. Dia cuma ke-take down sekali sama kayak Jellica, bedanya Jellica punya kill lebih banyak dan juga kalau Chell itu dari tadi in and out-nya oke, tapi dia nggak selalu bisa finishing gitu loh. Bener. Jadi kayak kita tinggal lihat aja kira-kira momennya bagaimana. Tapi kita lihat sini Fatali menuju ke arah 2 hero. Queenie tersisa 1, Bardara lagi masih berusaha untuk memecahkan weakness ya. Weakness point terbuka, Lin, kuntilanak mulai terbang ke arah Valadir. Pedas banget namun Valadir masih mempunyai immortality. Queenie dalam bahaya. Shuriken berhasil menumbangkan Queenie di sana. Namun sepertinya Sanguine Claw berusaha untuk menghalangi Jellica, tapi malah dia melompat-lompat dan Azumi juga ditumbangkan oleh Jellica, termasuk Bill yang menumbangkan bulat. Chell di sini pontang-panting, dia harus pulang mencoba untuk memberikan pressure tadi di arah mid lane, tapi cuma 1 minion wave. Sementara itu sininya udah mencoba dikirim untuk mempertahankan base-nya, tapi gak bakalan bisa karena itu tadi 4 orang plus Chell-nya terlambat sampai. Bener banget, dan Siren Moon telah mengamankan game pertama dari match keempat hari ini. Oke, congratulations. Padahal kita lihat juga di sini Queenie itu sudah Tapi udah mulai ke belakang itu